Fivers, gimana nih kabarnya? Balik lagi sama Miss Magic yang mau ngajakin Magic Fivers ikutin update cerita Magic 5 episode 425. Tapi sebelum itu jangan lupa like, share, comment, and subscribe ya. Episode ini dimulai dari Rasya dan Naura yang dipanggil kepala sekolah Magic Fivers. Ternyata Rasya dan Naura yang menjabat sebagai mojang dan jajaka sekolahnya harus mengikuti lomba yang diikuti oleh SMA-SMA se-Indonesia. Mereka juga diberi waktu untuk mempelajari pariwisata yang ada di desa. Pas mereka cari-cari buku, ada aja ternyata buku yang mereka cari tuh sama. Apalagi pas mereka mau duduk, gak sengaja kan mereka malah pegang-pegangan tangan gitu. Jadinya kan kesetrum Magic Fivers. Hampir aja rak bukunya jatuh. Tak ingin berhenti. Lu aja. Enggak, kamu Enggak. nanti aku cari yang lain. Jatuh cinta dalam diam ku sampaikan, walau berat jalanku tertahan aku. Tiba-tiba buku saktinya keluar. Kayak seakan-akan ingetin kalau mereka tuh gak bisa deket-deket deh Magic Fivers. Rasya yang kesel sampai lempar bukunya kan. Lagi-lagi bukunya terlempar lagi ke arah Rasya dan Naura dan mengeluarkan halaman baru. Kayaknya lomba yang akan mereka ikuti bisa jadi kehancuran kekuatan Rasya dan Magic Fivers. Rasya malah suruh Naura nyuekin gitu kan. Sedangkan Anggi dan Hadi yang sedang memeriksa kandungannya malah mendapatkan kabar buruk kan. Janin Anggi ternyata gak berkembang Magic Fivers. Anggi gak terima kalau janinnya harus dikeluarkan. Sampai-sampai Anggi keluarkan dari ruangan dokter. Di lain sisi, Pipit ingin menghampiri Irsyad untuk menceritakan soal Mbah Gono. Tapi Irsyad sibuk sama dirinya yang lagi mulus. Isi Irsyad ada aja ya pakai mulus segala. Padahal Pipit mau kasih tahu hal penting Irsyad. Tuh kan lihat aja, Pipit jadi disamperin Mbah Gono. Mbah Gono pakai ngancem untuk gak bilang siapa-siapa. Kalau misalnya Pipit bilang, Mbah Gono akan mencelakai anggota Magic 5. Bahkan Mbah Gono juga menyuruh Pipit untuk putus dari Irsyad. Ternyata Mbah Gono yang membuat Irsyad jadi sakit perut kayak gitu Magic Fivers. Mbah Gono memasukkan cairan di botol minum Irsyad. Makanya deh Irsyad langsung sakit perut gitu kan. Aduh Mbah Gono bener-bener tega ya. Sari yang meninggalkan Praja di kamar. Tiba-tiba aja Praja mendapatkan teror. Dia tiba-tiba mendapatkan foto Alina yang ada tulisannya. Katanya kenapa Praja tega menunggalkan Alina. Dan lagi-lagi terdengar suara Alina yang kesakitan. Bahkan telepon Praja juga berbunyi yang mendapatkan telepon dari Alina. Termasuk suara yang ditelepon itu adalah suara Alina. Wah, Praja benar-benar ketakutan Magic Fivers. Tapi sayang banget, ternyata itu cuma mimpi aja Magic Fivers. Praja bilang kalau misalnya Alina menjadi berguna setelah Alina menjadi tumbal. Pergi Alina! Pergi, jangan ganggu ayah. Kamu anak perempuan yang gak berguna Alina. Seharusnya kamu tuh bersyukur menjadi tumbalnya ayah. Karena ayah sudah manfaatin kamu. Wira mengajak Alif untuk datang ke rumahnya karena Wira akan meminta Sari untuk memasakkan telur asinnya. Pas banget ada Al yang mau ketemu Sari juga. Pas Alif dan Wira masuk, mereka kaget dengar Praja yang teriak-teriak. Bahkan mereka juga dengar kalau Alina sudah menjadi tumbal Praja. Oh, Praja kamu ketahuan ya. Al yang mendengar Praja teriak-teriak juga mau masuk. Tapi dia nolongin Sari dulu yang jatuh di depan rumah. Setelah Praja bangun, Alif dan Wira langsung menanyakan maksud Praja yang ngigau kayak gitu. Nah kan Praja, siapa suruh ketakutan sampai ngigau kayak gitu kan? Tapi namanya juga Praja, ya jelas lah dia bakal pura-pura. Praja bilang kalau dia mimpin Alina yang rela jadi tumbalnya. Duh hello Praja, jelas kamu yang udah sengaja numbalin Alina. Alif jadi curiga sama kamu kan Praja. Sari yang sudah dipijat oleh Al baru masuk ketemu Praja bareng Al. Sari khawatir dengan Praja yang teriak-teriak. Wira bilang kalau Praja merasa bersalah karena Al menyelamatkan Praja. Praja bilang kalau Praja bisa bantuin Alina, Alina gak akan meninggal. Aduh, bohong banget Praja. Al bilang kalau Alina anak yang baik, jadi gak mungkin nyalahin Praja. Praja kan jadi kesel sendiri, ngapain sih Al datang? Gali yang sudah pulang langsung buru-buru nyerobos dari Al. Ya jelas lah, Gali gak mau kalau Praja dibantu sama Al. Ya tapi kan, Gali malah bikin Praja kesel sama dia gara-gara so perhatian. Wira bilang kalau misalnya Wira dan Alif harus mencari lain waktu. Jadinya deh, Alif pulang diantar sama Al. Si Alif nih masih kepikiran gara-gara Praja yang teriak-teriak soal Alina yang jadi tumbalnya. Sampai-sampai kan Al harus berhenti dulu untuk ngobrol sama Alif. Malah bengong. Kenapa
Apa kamu ngantuk? Tuh kak, Alif ini bikin keluarga juragan Praja. Kekasian mereka apa sih? Sedih karena kehilangan Kak Alina. Di lain tempat, Rasya dan Naura masih latihan untuk lomba Magic Fivers. Tapi Naura dan Rasya pakai berantem-berantem juga kan. Nah kan ada Eis sama Mawar yang mau rencanain buat usilan Rasya dan Naura pasti nih. Apalagi mereka mau kalau Rasya dan Naura itu gagal. Sampai-sampai Mawar ngebayangin kalau yang mewakili sekolahnya itu Irsyad dan Mawar. Ah Mawar, kamu mah berharap aja. Mawar, minggir kamu. Irsyad itu pacar aku. Aku yang nari sama dia, bukan sama kamu. Udah sana, pergi kamu. Mawar, udah kamu di sini aja. Lagian aku maunya nari sama kamu kok. Bukan sama Pipit. Mawar nyuruh Eis untuk nolongin Mawar biar Rasya dan Naura gagal. Jadinya deh Mawar dan Irsyad yang wakilin. Ih Mawar, udah deh jangan berharap mulu. Irsyad yang baru sampai rumah mau benerin Inces Ipit. Tiba-tiba aja ada kalajengking yang jatuh dari Inces Ipit. Irsyad jadi ketakutan kan. Untung ditolongin sama Gibran. Mereka akhirnya sadar kalau misalnya jendela mereka itu kecongkel. Langsung deh Irsyad cek CCTV yang dia pasang. Mereka langsung sadar kalau ini kayaknya ada hubungannya sama ulahnya Mbah Gono atau Praja. Pipit yang melihat video CCTV-nya jadi langsung keinget sama peringatan Mbah Gono. Pipit gak mau ikut Irsyad karena dia mau ke rumah Mbah Gono. Pipit gak tahu aja kalau misalnya Naura mendengar isi pikiran Pipit. Jadinya kan Naura tahu kalau Irsyad bisa aja dicelakain sama Mbah Gono. Naura dan Rasya yang udah sampai rumah langsung tanya apa yang terjadi ke Inces Ipit. Rasya dan Naura langsung telepon Gibran dan Irsyad. Mereka juga kasih tahu tentang isi pikiran Pipit yang didengar Naura. Yah jadinya Irsyad gak mau laporin ke kantor polisi. Kayaknya dia kepikiran soal apa yang dibilang Naura tentang isi pikirannya deh. Irsyad jadi gak mau laporin Mbah Gono karena Mbah Gono adalah kakek Pipit. Irsyad jadi marah-marah kan sama Gibran. Gara-gara Gibran bilang kalau Irsyad itu bucin tingkat dewa. Sampai Irsyad suruh Gibran cari pacar baru. Tuh kan sampai Gibran juga malah marah balik. Aduh ada aja kan mereka jadi berantem Magic Fivers. Si Alif yang udah sampai rumah lagi-lagi masih bengong Magic Fivers. Sampai Al harus negor Alif lagi kan. Al kan jadi penasaran apa sih yang dipikirin sama Alif. Alif bingung karena Al yang ngerti banget tentang cewek tapi gak jadian-jadian sama Adara kan. Nah kan Alif cerita soal apa yang terjadi sama Praja, termasuk Praja yang ngigau soal Alina yang menjadi tumbal. Tiba-tiba aja ada Adara yang dengar soal Alif yang bilang tentang Alina yang menjadi tumbal. Al gak sabar banget buat bilang ke Sari, tapi Adara bilang kalau dia yang akan bilang ke Sari pas nanti kerja. Hadi dan Anggi udah pulang dengan kondisi Anggi yang lemas. Alif penasaran kenapa Anggi jadi sedih gitu. Adara jadi gak sengaja baca pikiran Anggi setelah Adara nolongin Anggi. Adara yang menanyakan tentang keadaan janin Anggi malah buat Anggi masuk ke rumah kan. Akhirnya deh Hadi yang menceritakan apa yang terjadi soal janin Anggi. Mereka langsung masuk untuk menyemangati Anggi biar tetap percaya kalau janin Anggi akan tetap berkembang. Senangnya deh lihat mereka yang support Anggi yang Magic Fivers. Di sisi lain, Mira menceritakan apa yang terjadi soal Praja. Sari kaget banget kenapa Praja bisa ngigau kalau Alina menjadi tumbal Praja. Nah kan, sama aja kan Mira laporin ke Sari juga Praja. Gali yang lagi diajak ngobrol sama Praja malah dimarahin. Kesalahan Gali benar-benar bikin Praja kecewa Magic Fivers. Mulai dari Gali yang sholat dan ngaji, bahkan Gali yang menolong Sari juga. Praja mau kalau Gali itu nurut apa yang Praja katakan, biar Gali menjadi penerusnya. Aduh, Praja bener-bener ya, kenapa sih? Pipit lagi-lagi diusir sama Mbah Gono. Mbah Gono bilang itu akibat dari Pipit yang masih punya hubungan sama Irsyad. Mbah Gono juga bilang kalau Pipit harus putus dan jauh-jauh dari Irsyad kalau mau anggota Magic Five nggak kenapa-napa. Bener-bener ya, nggak Praja nggak Mbah Gono, sama aja. Kakek bisa singkirin Irsyad dan saudara-saudaranya kalau kamu tetap dekat sama dia. Jadi kalau mau dia aman, kamu harus ikutin semua perkataan kakek. Putus dan jauhin Irsyad. Juga saudara-saudaranya. Sari masih kepikiran Praja yang ngigau Alina menjadi tumbal.
Sari makin kepikiran kalau misalnya Praja juga pernah beberapa kali ingin menumbalkan Alina. Sampai-sampai Sari mau jatuh kan. Untung ada Al yang tolongin. Sari akhirnya langsung mengambil es batu biar Adara bisa ngobatin Al. Sempat-sempatnya lagi mereka malah pegangan-pegangan tangan gitu Magic Fivers. Hello, ada Sari tuh di situ. Setelah itu, Al dan Adara kasih tahu soal Praja yang ngigau. Padahal Sari udah tahu dari Wira juga kan. Tapi kata Sari, Praja bilang kalau misalnya Praja ngerasa bersalah karena Alina menjadi korban. Tapi di satu sisi, Sari juga takut kalau apa yang dibilang Praja itu benar. Sampai-sampai Sari nggak kuat untuk membahasnya sekarang. Sari jadi nangis kan Magic Fivers. Al dan Adara siap untuk membantu Sari mengetahui kebenarannya Magic Fivers. Ini Miss Magic juga dukung banget Magic Fivers. Biar semua orang tahu kejahatan Praja. Miss Magic kan udah kesel sendiri ya liatnya. Sedangkan Pipit yang baru sampai rumah langsung disambut Irsyad. Irsyad minta Pipit jujur soal ulah Mbak Gono. Menurut Irsyad, Pipit nyembunyiin banyak hal. Tapi Pipit malah marah karena Irsyad yang terus mojokin Pipit. Bahkan Pipit mau minta putus sama Irsyad karena Irsyad terus nuduh-nuduh Mbak Gono. Ih Pipit, masa beneran nurutin Mbak Gono sih? Irsyad juga masih mohon-mohon kan sama Pipit. Pipit malah diusir sama Pipit. Tuh kan Pipit, kamu sebenarnya nggak mau putus. Kenapa sih malah nurut sama Mbak Gono? Bener-bener juga nih Mbak Gono. Shut. Kamu bisa gak sih? Jangan tuduh-tuduh kakek aku sembarangan. Aku tahu kok kakek aku itu orang jahat. Tapi aku udah bilang sama kakek aku buat jangan ganggu kamu lagi kok. Enggak gitu maksud aku. Udahlah, Syat. Kalau kamu nuduh-nuduh kakek aku terus, mendingan kita putus. Aku nggak suka kakek aku dituduh-tuduh kayak gitu. Kok kamu ngomongnya gitu sih? Aku nggak ada maksud kayak gitu. Aku nggak mau putus sama kamu, Pit. Please, ya, kamu jangan ngomong kayak gitu. Aku udah capek sama kamu, Syat. Yang terus-terus nuduh kakek aku. Aku udah coba bersabar sama kamu. Tapi sabar itu ada batasnya, Syat. Pokoknya, aku mau kita putus. Aku capek. Mau istirahat. Pit. Aku. Nah, buat Magic Fivers, jangan lupa untuk tonton terus Magic Five setiap hari jam 6 sore di Indosiar. Atau tonton tayangan ulangnya di video. Sampai jumpa di update selanjutnya. Salam Miss Magic.